Saya tuh sebenarnya ndredeg tremor Mbak Bu Besti, karena ini tadi tuh belum sarapan juga belum makan, cuman ngopi doang makanya tremor, keringet dingin kayak gitu loh. Mbak Jan, ilang-ilangan wong. Beh nyamuk jan koyo kere koyo ora tau dingoni ya. Pas dikasih 700.000, 350 juta ya toh. Terus kemudian nyolong 500.000, 250 juta, berarti 350 tambah 250 nanti entek ngalas tek ngomah pulang kalungan kumplung ya toh, diguyu tanggane. Pitik tanggane langsung petok-petok. Ha iya kayak mulai ke Taiwan tahun-tahunan ra ndek apa-apa ngono nanti. Xie.下一没有办法出去，有打雷。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya barusan naik ke lantai 2 Mbak Bu Besti buat ngambil tisu. Tisunya ditaruh di lantai 2. Itu tuh kamar yang tak tempati pas kakaknya Pak Bos yang dari Amerika mudik itu loh Mbak Bu Besti. Saya jadi pindah tinggal di lantai 2. Sekarang jadi gudang lagi. Nanti kalau saudaranya Pak Bos ada yang balik kampung ke sini lagi, ya saya tinggalnya di situ lagi Mbak Bu Besti. Wah, mbakku kabur ya Allah. Mbak Jan, ilang-ilangan wong. 不知道下一吗？下一都不要出去，不要出来，坐一坐在里面比较安全。这样不安全，因为都是水，地上都是水，很容易晒脚。听话一点好不好？阿公眼睛现在不行了，看不到地上有没有水。下一天不要出来好不好？太阳很好，太阳很大，再可以出来走一走。现在亲戚好不好？走一走在里面，还是在这里看报纸？Ini ngasih obat tetes mata ke Simbah ya Mbak Bu Besti. Jan mbahku ki diomong yang ngeleram. Halo. Wes Jan, setiap kali waktunya masak, makan siang, makan malam, Simbah itu selalu kabur-kaburan keluar ya Mbak Bu Besti. Barusan terjadi bedek. Mungkin gludoknya sebentar lagi datang. Di Taiwan itu hujan yang disertai petir dan gludok itu sangat jarang sekali ya. Biasanya di sini tuh hujan deras ya hujan deras gitu aja. Jarang disertai petir dan guntur, nggak kayak di Indonesia. Nggak tahu kenapa. Jadi kayak bledek kayak gini tuh jarang sekali di Taiwan. Beh nyamuk jan koyo kere koyo ora tau dingoni ae. Nyamuk mencari nafkah dengan menyakiti orang lain ngene iki rezekinya halal tidak ya? Lah nyokoti gak gatel eram ya Mbak Besti. Mana sakit krenyes-krenyes gitu setelah digigit itu. Ih, la ilaha ya Allah. Oh, 너무 불쌍해요. 对啊。Nah, Kong不是说不怕蚊子吗？ Akhirnya mau juga diajak masuk.蚊子都很讨厌，对不对？
Akhirnya Mbak Bu Besti, saya mau mengoncret rambut dulu. Ini tadi saya habis keramas ya, makanya rambut saya tak gerai. Soalnya kalau masih basah tak kuncret, itu nanti kalau sudah kering jadinya kayak per gitu loh Mbak Bu Besti, merwel-merwel. Makanya tak tunggu keringnya dulu lah, kok gerai rama kakak tenan jabeng bayi. Oke Mbak Bu Besti, ini saya mau unboxing. Wah, ya Allah Gusti. Saya mau unboxing ini 2 paketan yang tak ambil di video sebelumnya. Saya tuh sebenarnya ndredeg tremor Mbak Bu Besti, karena ini tadi tuh belum sarapan juga belum makan. Cuman ngopi doang makanya tremor. Keringet dingin kayak gitu loh. Tapi saya sudah emplok-emplok coklat, emplok-emplok yang manis-manis gitu biar saya punya energi. Tapi tetap saja kalau belum makan nasi itu kayak belum berasa punya tenaga gitu loh Mbak Bu Besti. Oke, saya mau mengunboxing yang kecil ini. Ini saya ngambilnya di Okmart. Oh iya, bener Okmart. Bismillahirrohmanirrohim. Awali segala sesuatu dengan bismillah biar hasilnya berkah dan barokah Mbak Bu Besti. Haha, coba bedek apa? Yang jelas bukan cabai, bukan lombok. Bismillahirrohmanirrohim. Jeng jeng. Jeng jeng. Ini adalah skincare saya Mbak Bu Besti, karena saya cinta tanah air dan cinta yang halal biar muka saya itu kinclongnya halal ya toh. Makanya pakai Wardah. Saya untuk skincare-nya itu pakai Wardah. Ini tidak di endorse ya, tapi kalau seumpamanya saya di endorse Wardah ya gelem. Di endorse Wardah, susah sekali ngomongnya, belepotan. Terbiasa ngomong cepat, kerja cepat, jadi tuh kayak kadang belibet gitu loh Mbak Bu Besti. Ini dapat Fabiau, tidak tak duduhkan karena nanti bisa di scan walaupun cuman lewat video kayak gini. Karena ini hadiah utamanya 10 juta NT Mbak Bu Besti. Kalau seumpamanya saya betok ya tuh, langsung geret koper aku, tanggaku langsung tak dumi duit sitok gitu. Dulurku ya tak dumi sitok. Enggak, dulur sak gepok kayak gitu. Karena 10 juta NT itu kalau dirupiahin jadinya 5 miliar. 5 miliar Mbak Bu Besti kalau seumpamanya didomne dulure sak kepok gitu kan ya tidak akan membuat saya miskin. Amin. Jadi ini tak delikkan. Saya skincare-nya itu pakai skincare basic ya Mbak Bu Besti. Skincare basic itu apa? Ya cuman moisturizer alias krim siang dan malam, kemudian double facial wash, bersihin muka double gitu loh, maksudnya pakai cleanser, terus kemudian setelah pakai cleanser baru dicuci dengan facial wash kayak gitu, jadi pembersihan double. Udah kayak gitu aja Mbak Bu Besti. Terus kalau pas musim dingin biasanya saya tambahin pakai Vaseline kayak gitu loh. Kalian tahu toh Vaseline yang petroleum jelly gitu. Kalau musim dingin kan kering banget gitu loh. Kulit itu kayak ngeblodoki sekali. Jadi kalau seumpamanya muka itu tidak dikasih pelembab ekstra, itu tuh kayak power sekali rasanya Mbak Bu Besti, buat ngomong, buat senyum gitu tuh perih sekali. Jadi harus dikasih Vaseline. Vaseline-nya itu cuman sak dulit gini ya Mbak Bu Besti. Jangan sampai blok-blokan gitu, jangan. Cukup sak dulit, kemudian diratakan ke tangan dan dioleskan ke muka. Dilakukan sebelum tidur. Jadi kalau siang nggak usah, kecuali kalau seumpamanya keringnya parah gitu baru siang juga dikasih gitu. Terus sebelum pakai pelembab itu biasanya saya pakai aloe vera gel gitu. Kalian tahu kan, saya sering beli aloe vera gel. Biasanya saya beli sak cepuk itu untuk 6 bulan. Dan di sini aloe vera gel itu harganya ya lumayan murah Mbak Bu Besti untuk pemakaian yang sangat lama. Ini saya pakai skincare ini sak cepuk gini, 2 cepuk gini. Ini bisa untuk pemakaian sekitar 4 bulanan. Jadi belinya 4 bulan sekali. Karena saya makainya tipis-tipis. Karena kan saya orang mlecing gitu. Pelit pangkal kaya Mbak Bu Besti. Direwangi pelit ras sugih-sugih gitu. Guyon. Ngene iki kok lek enek sing tidak terima dengan guyonan saya itu komentarnya kayak dan kayak nyamuk kurang dipakan gitu. Oke, sekarang saya mau unboxing ini ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, double. Oh. Sekarang yang sini, wah, kardusnya gede neram. Ini isinya coba bedek. Kalian pasti tidak akan expect ini isinya apa. Bukan cabai, karena cabai saya sudah beli beberapa waktu yang lalu dan masih.
Jadi ini sudah meloncek, tak buka saja. Bismillahirrohmanirrohim. Nggak kena Mbak No. Tenaga saya tidak cukup kuat karena belum madang. Jadi harus digunting Mbak Besti. Duh. Ini ki ngonten rasanya karo ndredeg-ndredeg Mbak Besti rumangsamu. Ya Allah, ya Allah. Wah, alhamdulillah. Coba bedek isinya apa? Yang bener nanti tak kasih. Enggak situ, karena sudah ketok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tewel Mbak Bu Besti, tewel alias nangka muda. Ayo, ya astagfirullah. Ini sama bakulnya ditempel tisu biar telutuhnya tidak kocor-kocor kemana-mana Mbak Bu Besti. Tewel Mbak Bu Besti. Kemarin saya pesennya ke bakulnya itu jangan dikasih yang terlalu besar karena saya di sini tidak punya kancah madang gitu. Lagi pula kalau dikasih terlalu besar saya juga susah masaknya karena wajan saya kecil dan masaknya harus di kompor listrik. Kalau di kompor gas atau di luweng gitu kan coba hos gitu Mbak Bu Besti. Ini harganya 200 NT ya. Iya ya. Nggak tahu pokoknya ini tagihannya 380 NT. 380 NT itu Rp190.000 tagihannya seperti itu. Murah loh termasuk Mbak Bu Besti. Oh, dapat kelapa. Ini kelapanya masih muda ya karena airnya kayaknya masih bek gitu loh. Ini kelapanya satu biji gini kalau tidak salah harganya 70 NT atau Rp35.000. Kelapa sih tok endil 35.000 yang Indonesia omahe bakule dimbruk nih. Kalau di sini ini termasuknya sangat amat murah sekali karena ya Taiwan itu nggak banyak tempat yang bisa ditanduri kelapa Mbak Bu Besti. Nggak banyak orang yang menandur kelapa, jadi kelapa itu kayak susah sekali gitu loh. Kalaupun ada itu biasanya di daerah bawah. Di daerah bawah itu daerah Taiwan bagian selatan ya, di Pingtung, di Taitung. Karena di sana itu suhunya itu lebih hangat daripada Taiwan bagian tengah atau Taiwan bagian utara. Taiwan bagian utara itu ya tempat saya tinggal ini. Kalau Taiwan bagian tengah itu tempat saya tinggal dulu pas kontrak pertama. Oke. Jadi ini kelapa sama tewel. Hari ini saya pengen masak oseng tewel. Moga-moga mbahku kena tak tinggal masak gitu. Moga-moga mbahku anteng. Kalau seumpamanya mbahnya tidak anteng berarti ini masaknya nanti malam karena saya sudah ngiler sekali. Di Taiwan susah banget untuk menemukan tewel yang masih fresh kayak gini. Kalaupun ada itu biasanya harganya mahal. Lek rangono biasanya tewelnya itu sudah menuju nangka kayak gitu. Jadi betonnya itu sudah kena gebade maling Mbak Bu Besti. Terus di toko Indonesia gitu ada, tapi beku. Nah kalau beku itu ya gitu, kadang itu tuwek didol gitu loh Mbak Bu Besti, jadi nggak enak. Kalau dapat yang fresh dan masih muda gini, senang sekali Mbak Bu Besti. Untuk membedakan yang muda dan yang tua itu ya dari geriginya ini loh Mbak Bu Besti, dari ririnya ini. Kalau ririnya ini masih rangket itu masih dempet-dempet, numplek. Masih dempet-dempet gitu berarti itu masih muda. Kalau sudah benggang-benggang, jaraknya sudah jauh kayak gitu, sudah LDR antara duri satu dan duri lainnya, berarti itu sudah tua. Kayak orang tua di Indonesia itu kalau semakin tua kan biasanya pasangan suami istri itu kan tidurnya LDR itu. Ya persis nangka seperti itu Mbak Bu Besti. Oke, hari ini kita masak nangka. Tidak sido masak jangan tewelnya Mbak Bu Besti. Ini saya disuruh belanja ke supermarket cuman buat beli bawang bombay. Bawang bombay itu bawangnya wong India. Aca nehi. Untung nggak ada orang yang ngelihat ya. Ngentot. Mobil, motor, kanan kiri sama jintrik semua itu aman di sini tuh. Nggak samar hilang spionnya, nggak samar hilang joknya.
beli buah potong. Ikut jambu tok yang campur nggak ada. Ini apel sama nanas. Oke. Udah Mbak Bu Besti, jadinya buahnya tadi saya beli yang utuh. Karena tak pikir-pikir kalau beli yang potongan itu malah rugi. Jadi beli yang utuh saja. Ini saya pulangnya lewat jalan raya ya. Karena yang lebih dekat. Kalau lewat gang malah muter. Tadi berangkatnya lewat gang soalnya ini jalur satu arah ya Mbak Bu Besti. Dan ruame sekali jam segini. Itu taman bermainnya full anak-anak sama orang tua. Pada ngomong. Halo Mbak Bu Besti, ini hari kedua ya. Mbahnya ngereok tidak leren-leren gitu. Jadi tidak bisa melanjutkan video. Ini sekarang jam berapa ya? 1:30 siang. Panasnya kayak meledos karena ini sudah masuk musim panas gitu. Enggak deng, musim semi akhir. Ngempos dulu Mbak Bu Besti. Panas, saya tidak betah jalan kok meledos, padahal ini suhunya itu masih sekitar 30 derajat. Kalau pas musim panas itu suhunya bisa di atas 40 derajat, lebih panas daripada ini, tapi ini sudah gerah sekali. Karena kan baru dari musim dingin ya toh, tiba-tiba ujuk-ujuk panas, jadi kayak kaget gitu loh badan Mbak Bu Besti. Kalau tidak siap ya bisa drop, bisa sakit, bisa kena flu. Jadi saya mau cerita, kemarin itu Simba itu mamangannya itu ya baik-baik saja Mbak Bu Besti, ya kita guyon seperti biasa lah kayak gitu. Terus entah kenapa itu Simba itu pas istirahat bangun-bangun itu langsung marah Mbak Bu Besti, ngereok dan bilang kalau saya itu nggak baik. Jadi Simba itu bilang kalau beliau itu sangat baik kepada saya, ngasih uang itu sampai 700.000 NT. 700.000 NT itu kalau dirupiahin kurang lebih sekitar 350 jutaan. Tapi saya feedbacknya ke Simba itu tidak baik kayak gitu. Saya malah nyolong duit beliau itu berapa ya kemarin, katanya itu 500.000 NT atau kurang lebih sekitar 250 jutaan. Bayangno Mbak Bu Besti, duitku lek akeh men gitu. Pas dikasih 700.000, 350 juta gitu. Terus kemudian nyolong 500.000 alias 250 juta, berarti 350 tambah 250, 600 juta duitku Mbak Besti. Ya Allah, akeh. Saya tahu kalau Simba itu ya lagi error ya Mbak Bu Besti. Jadi ya saya nanggapinya ya senyum aja. Jadi saya bilang iya, uang saya banyak sekarang. Simba mau makan apa, saya beliin. Saya bilang kayak gitu Mbak Bu Besti. Soalnya kalau saya bilang tidak, saya tidak ngambil pun mbahnya nggak bakalan percaya. Karena ya Simbahnya penggayaan ngono kuwi lah Mbak Bu Besti. Dan yang tertuduh itu bukan cuma saya, tapi ya Pak Bos. Terus kemudian anak mantunya yang tinggal terpisah itu juga sering kena tuduh. Bahkan beliau sampai nggak mau datang nengokin Simbah karena masih sakit hati dituduh nyolong sama Simbah ya toh. Kalau saya sama Pak Bos itu kayak udah makanan sehari-hari, Mbak Bu Besti dituduh mencuri itu sudah makanan sehari-hari. Jadi kayak wes dianggap angin lewat kayak gitu loh, nggak diambil hati. Tapi kalau orang yang nggak biasa kayak menantunya Simbah itu kan ya nggak biasa, nggak serumah kan ya, jadi nggak terbiasa denger omongannya Simbah, jadi denger kayak gitu tuh langsung dimasukin ke hati, langsung sakit hati kayak gitu. Jadi beliau itu ditelepon, disuruh datang sama Simbah, disuruh datang ke rumah itu nggak mau, masih sakit hati kayak gitu. Jadi ya wes, dibilang saya ngambil ya
wes tak iyani kayak gitu aja. Kalau sudah tak iyani kayak gitu, simbahnya diem Mbak Bu Besti, terus nggak nuduh-nuduh lagi. Ini karena saya di pinggir jalan ya Mbak Bu Besti, jadi ada orang lalu lalang. Kalau ada orang lewat saya langsung berhenti ngomong, soalnya Mas yo kayak gini ya, saya itu dua izin Mbak Bu Besti. Dikira orang gila ya atau ngomong sendirian. Jadi ini saya itu minta izin sama Pak Bos buat keluar. Izinnya mau ke Watson, mau beli sunscreen Mbak Bu Besti, karena sunscreen saya itu sudah habis dan ini kan sudah menjelang musim panas ya toh. Dan saya itu sering bekerja di luar rumah, geledek simbah, belanja ke pasar dan lain sebagainya ya toh. Jadi harus dilindungi ini muka saya, kalau tidak nanti kalau sudah tua itu biasanya timbul flek-flek hitam. Terus lebih cepat penuaan dininya itu, penuaan dini ini mesti lebih cepat ya. Pokoknya mengalami penuaan lebih cepat kayak gitu. Jadi harus melindungi, sunblock itu paling penting, sunscreen itu paling penting, jadi jangan lupa, jangan sampai di skip. Terus kemudian saya juga mau ke kantor pos Mbak Bu Besti, mau nabung. Jadi saya punya uang sedikit, mau tak tabungkan ke rekening pos, karena kalau tak pegang nanti entek, karena saya itu tidak bisa pegang uang, gatel saja pengen jajan kalau pegang uang. Jadi kalau punya uang harus buru-buru ditabung, paling megang itu ya cuman 1.000 atau 2.000 NT kayak gitu. Kalau lebih dari itu biasanya saya tabung, kalau tidak gitu nanti entek ngalas tek ngomah pulang kalungan kumplung ya tadi gue tanggane pintek tanggane langsung petok-petok. Iya kayak mulai ke Taiwan tahun-tahunan nanti apa-apa ngono nanti ya toh. Untuk mengantisipasi terjadinya hal itu, jadi harus rajin-rajin menabung. Terus enaknya kalau di Taiwan itu nabung itu tidak kepotong administrasi ya Mbak Bu Besti. Jadi duitnya itu tidak akan entek kepotong setiap bulan, tidak. Malah yang ada uang kita itu bertambah. Ini yang khusus rekening pos ya. Kalau rekening bank saya kurang tahu. Cuman kalau di sini itu sepanjang pengetahuan saya mendelok print-printan itu nggak ada itu dipotong administrasi, dipotong ATM, dipotong ini, dipotong itu, tidak ada. Jadi uang saya itu tetap utuh. Kalau misalnya saya nabung 2.000 ya sampai kiamat, kalau tidak saya ambil ya tetap segitu uangnya. Terus di sini itu juga nggak ada batas saldo minimal. Kayak misalnya rekening posnya itu sisa uang 100 NT doang ya. Itu ya nggak akan hangus, nggak akan otomatis ditutup atau gimana, itu enggak. Ya tetap aja bisa digunakan walaupun tidak kalian gunakan selama bertahun-tahun kayak gitu. Kecuali kalau kalian memang sudah mau menutup baru ditutup. Tapi kalau di dalamnya itu masih ada saldonya, walaupun nggak ada saldonya sekalipun, setahu saya kalau kita tidak menutup rekening tersebut, ya rekening tersebut masih bisa dipakai walaupun nggak ada saldonya loh ya. Ini sependek pengetahuan saya selama saya memakai rekening pos di sini. Kalau seumpamanya saya keliru ya mohon dikoreksi Mbak Bu Besti. Ini rekening pos ya, sekali lagi ini rekening pos, jadi nabungnya di kantor pos, bukan di bank. Kalau di bank bagaimana saya kurang paham karena belum pernah nabung di bank. Nabung di Taiwan itu benar-benar enak, tapi nggak enaknya itu kita kan tidak tinggal selamanya di sini ya toh Mbak Bu Besti. Kita bekerja di sini, kalau habis kontrak ya otomatis harus pulang ke Indonesia. Kalau terlalu banyak nabung di rekening pos, nanti ngirimnya ke Indonesia itu susah, harus pakai pengantar dari kepolisian kayak gitu kalau jumlahnya terlalu banyak gitu. Takut disangka nanti pencucian uang. Jadi ya ribetnya cuman pas waktu ngirim baliknya itu loh Mbak Bu Besti. Kalau nabungnya itu sebenarnya enakan di sini, bener. Dan uangnya itu aman. Nggak kayak di Indonesia, ya Allah, kasus pembobolan bank. Jadi oke Mbak Bu Besti, sekarang saya mau ke kantor pos dulu ya. Kayaknya jam makan siangnya sudah selesai, sudah buka kembali. Nanti kalau lama-lama izin, mbahnya selak ngereok lagi. Ini mbahnya tak tinggal tadi tidur siang ya. Tunggu lampu merah Mbak Bu Besti. Ini saya nggak di kantor pos yang di sini ya. Saya pakai kantor pos yang gede sana. Karena dekat dengan Watson juga, jadi sekalian kayak gitu. Kalau di sini tuh pelayanannya luamah, kayak lelet banget gitu loh. Ini jalur satu arah ya Mbak Bu Besti. Banyak yang nanya kenapa saya kok kemana-mana jalan kaki atau naik sepeda, kenapa kok tidak numpak motor. Jadi saya di sini tuh orang asing Mbak Bu Besti. Dan orang asing itu kalau mau nyari SIM ya susah.
Mudah sih sebenarnya, cuman ya ngapain juga dadak kakek rengkek bikin SIM gitu. Numpak sepeda gini saja enak tekonggon. Hitung-hitung olahraga biar tidak terlalu jedot bokongnya. Oke Mbak Bu Besti, ini saya sudah ada di depan kantor pos. Ya Allah, rai saya rasanya kayak kobong, panas sekali. Ngambil nomor antrian dulu. 130. Hei, Kang. 你有在全国参与这一下？你有在用没有？有在用。谢谢。这个我还没用呢。 Udah Mbak Bu Besti, cepet banget, nggak sampai 3 menit. Harganya 790, kalau punya kartu anggota jadi 711. Dapat gratisan banyak banget Mbak Bu Besti. Ada pembalut, terus ini yang sasetan kayak gitu. Oke Mbak Bu Besti, videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menemani saya kemana-mana dan ngapa-ngapain online. Semoga kita semua piye mobil lagi. Semoga kita semua dimanapun berada diberkahi. Semoga kita semua dimanapun berada diberi keberkahan umur yang panjang, amin. Diberi rezeki yang halal melimpah serta barokah, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, iber-iber.